sebenarnya ada hal yang belum pernah orang tahu. Dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden, dengan Mas Pratik, tahu nggak siapa yang mau diajukan? Pak Basuki. Basuki Menteri PUPR. Pada waktu itu sudah mau diajukan, tapi Pak Basuki tidak bersedia. Diajukan menjadi calon untuk DKI Jakarta. Dari PDI Perjuangan? Dari semua partai, dari partai apa aja yang mendukung untuk itu. Nggak jadilah Pak Basuki. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sangat mengejutkan sekali. Sebelumnya memang pengakuan dari Pramono Anung ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab bahkan mengaku yang menunjuk Pak Bas itu adalah Presiden Jokowi. Nah sekarang Pak Bas sendiri yang menjadi kepala otorita IKN bercerita dulu pernah diminta jadi gubernur DKI Jakarta, tapi beliau menjawab dengan tegas tidak guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dulu saya diminta untuk jadi calon gubernur Sawang. Oh, pernah diminta jadi calon gubernur? Ya kan Pak Pramono buka gitu kan. Oh, oke. Saya bilang DNA saya nggak di situ, karena saya birokrat. Itu saya nggak bisa melaksanakan perintah ya. Sekarang saya diperintah untuk melanjutkan IKN, ya sudah. Saya ini kan birokrat Pak. Oke, apa maknanya Pak kalau birokrat itu? Perintah. Ya, saya akan patuh dengan perintah atasan. Sehingga kadang sering kalau atasannya berubah, wah ini orangnya siapa? Karena semua saya pasti lebur. Siapapun, misalnya saya di PU kan 45 tahun, ganti-ganti menteri, jadi 23 tahun, 13 tahun saya sebagai eselon 1. Ya kan, itu kan menterinya kan ganti-ganti. Yeah. Jadi kalau mau ganti menteri, Abbas hati-hati, nanti dikira orang saya nanti di menteri yang baru kayak gini. Saya bilang enggak Pak, saya ini profesional aja. Oke. Jadi pasti lebur saya, karena itu bos saya, ya saya harus, kalau istilahnya sekarang tegak lurus saja. Jadi kayak misalnya kemarin Pak Pramono Anung, gubernur DKI sekarang, dulu saya diminta untuk jadi calon gubernur Sawang. Oh, pernah diminta jadi calon gubernur? Ya kan Pak Pramono buka gitu kan. Oh, oke. Saya bilang DNA saya nggak di situ, karena saya birokrat. Itu saya nggak bisa melaksanakan perintah ya. Sekarang saya diperintah untuk melanjutkan IKN, ya sudah. Pak Bas belum pernah berpikir kapan akan pensiun? Ini pertanyaan netizen Pak. Ini maaf kalau saya tanyakan. Kalau saya tadi waktu diminta oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan yudikatif dan legislatif, mungkin itu. Jadi kalau saya sudah selesai itu kan 3 atau 4 tahun, umur saya sudah 74. Legislatif yudikatif itu bangunan di sana, di IKN ya? Iya. Oke. Itu kan bila kira-kira 3 tahun kita selesaikan, habis itu kita serahkan. Istana sudah pasti Pak ya, selesai 3 tahun ya? Kalau istana sudah selesai Sudah Pak. selesai ya? Sudah selesai. Tinggal legislatif, MK, MA, KY, BPK, KY. BPK, terus ini DPR, MPR, DPD selesai dengan huniannya. Mungkin saat itu saya berpikir untuk mulai pensiun istirahat. Kalau anak-anak istri saya bilang, Pak, ada waktunya sekarang. Saya bilang, no, ini kalau dapat rampungkan dulu perintah amanah ini. Oke. Akhirnya mereka bisa nerima itu. Saya juga pengennya nanti kalau habis pensiun saya ngajar. Cuman satu aja. Satu pelajaran. Apa Pak? Yang saya sebutkan itu geohidrologi, sesuai dengan kebiasaan saya. Untuk supaya nggak ada kan yang namanya kiai itu pikun. Iya. Karena terus baca dan ngomong. Ya. Nah, saya pengen ngajar satu aja supaya terus berpikir. Istri beliau itu Ibu Mahfud, kalau pergi bareng dengan Oase pasti gandengannya sama istri saya. Maju. Oh, dibilang adiknya, itu usaha adiknya. Masing-masing istri juga bestie juga berarti ya? Ya istri dekat karena sekali. sama jiwanya gitu. Sampai ke anak-anak saya yang cewek-cewek itu ya nggak ada yang namanya mau wanita karir itu, nggak ada. Mungkin terlalu yang flexing gitu. Kodok gitu. Terlalu kodok Bapak. Tapi itu keluarga saya begitu. Saya bersyukur punya anak yang nggak ada membuat masalah dari sekolah, kerja sampai sekarang. Ya begini nih, kami nih, atau nggak tahu apa namanya otentik itu. Kalau saya Mas, saya kan anak keempat dari 8, anak tentara, pamen saya. Pak Mahfud anak keempat dari 7 saudara, Pak Bas 4 dari 8. Oke. Seorang pamen kan. Cita-cita saya cuma sekolah ke luar negeri.
Jadi sebenarnya kalau begitu saya sekolah di Colorado itu sudah tercapai cita-cita. Iya. Jadi, Master dan doktor lagi Pak ya? Iya, jadi kalau jadi pejabat itu sudah bonus aja. Sudah bonus ya. Tapi cita-citanya sama sekolah luar negeri untuk membanggakan kedua orang tua saya. Gitu. Tapi apa tips Pak buat generasi muda nih? Kita bicara tips nih, atau inspirasi lah Pak. Pak Bas itu kan dalam 10 tahun menyelesaikan banyak sekali mega proyek infrastruktur yang berbiaya mahal sekali, tapi lalu tidak terjebak atau tidak tergoda untuk masuk dalam pusaran korupsi. Apa Pak tipsnya? Bekerja di tengah kemewahan, di tengah banyak godaan, tapi lalu tidak sampai ke sana. Ya, saya kira itu juga ada ajaran ayah saya sebagai pejabat dulu. Jadi kalau dari sebagai seorang pejabat itu pasti godaannya banyak. Dan tugasnya para penyedia jasa itu menggoda. Kalau nggak kena kita ya istri kita nggak masuk anak kita. Nah, itu satu, itu yang harus kita harus sadari. Makanya kalau saya cerita harus begini itu untuk magri saya sendiri. Nanti kalau saya magri saya nggak gini ternyata saya berbuat kan pasti orang misui. Sialan ternyata sama aja gitu. Saya hanya magrin saya sendiri. Namun ke dalam kami buat sistemnya, terutama di PUPR. Kementerian PUPR ini atau sekarang Kementerian PU itu hanya kementerian yang tugasnya hanya membelanjakan uang negara, nggak nyari uang. Spending aja. Nah, di situ kita bikin sistemnya. Kalau misalnya contoh secara perpres itu penetapan pemenang lelang itu hanya dari Satker kepada menteri. Dirjen semua nggak ada perannya di situ. Nggak ada. Wah, bahaya buat saya. Saya bikin sistem, saya pelajari betul, saya bikin sistem. Organisasinya saya terapkan, kita desain betul, hanya satu yang melakukan lelang, kemudian dari Satker harus ke balai ke direktur ke dirjen. Jadi ke saya itu harus ada paraf 3 eselon 1. Nah, kalau udah itu saya udah nggak lihat lagi siapa pemenangnya. Jadi saya udah nggak ikut-ikutan lagi untuk pengadaan barang. Jadi memang berlapis ya dibikin ya? Iya, insya Allah. Dan itu lagi untuk penetapan keputusan apapun tidak pernah saya bilateral antara dirjen sama saya sendiri. Pasti harus ada institusi lain di luar PU yang ikut, misalnya kejaksaan, kemudian BPKP, itu harus tahu, Bareskrim bahkan. Mereka harus ikut merekomendasi, baru saya mau. Ini tips penting nih buat itu namanya, ini buat teman-teman, saya kira namanya corruption risk assessment. Namanya kayak gitu, tapi hanya simple, jangan memutuskan sendiri. Ikutkan institusi lain untuk ikut memutuskan. Insya Allah kita akan. Corruption risk assessment, CRA ya berarti ya? Iya, itu dari KPK saya itu ya? dapat. Pak Mahfud, apa tips Pak? Ya, supaya itu tadi selalu terjaga dan tidak melakukan korupsi. Ya itu, selalu menjaga, karena selalu yakin kalau dalam agama itu ada dalil begini, fanduru kafakana akibah, lihatlah akibat dari setiap jalan hidup itu. Kalau kamu berbuat gini, ini akibatnya. Kalau ini akibatnya. Itu ada di dalam sejarah. Oke guys, jadi Pak Bas ini memang ahli infrastruktur. Tapi Pak Bas kelihatan tidak haus kekuasaan. Terbukti walaupun ditawari menjadi gubernur DKI, namun dirinya tegas menolaknya. Jadi nggak berlebihan. Kalau menurut saya, kalau Pak Bas ini adalah orang yang berkomitmen, berkredibel, mempunyai nilai buat negara, jujur, bersih, amanah, dan bicara sesuai dengan kenyataannya guys. Jadi emang keren ini Pak Bas dan juga Pak Mahfud. Mantap, ini adalah orang-orang sosok yang gak pernah gila jabatan, dan yang penting bagi dirinya adalah bisa mensukseskan infrastruktur negara, pembangunan negeri ini guys. Salut dan bangga dengan model Pak Bas dan Pak Mahfud seperti ini, dan semoga sehat selalu. Amin. Dan itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.